Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niluh Indahyani dengan NIM 20110310118 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Dharma Acarya angkatan 2020. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah media pembelajaran dosen pengampunya Iketut Suparyo MPD. Baik, di sini saya akan membawakan materi dengan mata pelajaran IPA, tema 5 ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui komponen-komponen terbentuknya rantai makanan, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh dari rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, terdapat interaksi antara makhluk hidup yang menghasilkan aliran energi dan siklus materi. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi dan nutrisi atau makanan yang berbeda bergantung pada kondisi dan tempat. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sebagai contoh, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan, begitu pula sebaliknya. Interaksi makhluk hidup bisa juga dibagi ke dalam persaingan atau saling berdampingan. Makhluk hidup juga dapat saling memangsa satu sama lain. Hubungan makan dan dimakan itulah yang disebut rantai makanan. Nah, jadi apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Tujuannya untuk mempertahankan hidupnya masing-masing. Rantai makanan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari satu rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dan bahan dari satu organisme ke organisme berikutnya, dimulai dari produsen. Selayaknya sebuah rantai yang saling berikatan satu dengan lainnya membentuk barisan panjang, rantai makanan juga bisa digambarkan demikian. Terdapat beberapa makhluk hidup yang berdampingan dan saling mempengaruhi lainnya. Selanjutnya, komponen rantai makanan. Di dalam rantai makanan, terdapat beberapa makhluk hidup yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Jika salah satu dari komponen tidak ada, akan terjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Komponen tersebut adalah yang pertama, produsen. Komponen pertama dalam rantai makanan adalah produsen. Komponen ini menjadi penyedia makanan bagi komponen lainnya. Produsen juga diartikan sebagai makhluk hidup atau organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri dan mampu menyediakan untuk komponen rantai makanan lainnya. Contoh dari produsen adalah tumbuhan. Tumbuhan dikatakan sebagai produsen karena mampu membuat makanan untuk dirinya sendiri. Tumbuhan merupakan makhluk hidup autotrof yang mampu berfotosintesis untuk membuat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk keberlangsungan hidupnya. Makhluk hidup yang tergolong sebagai produsen sebenarnya bukan hanya tumbuhan saja. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan berfotosintesis lainnya juga bisa disebut sebagai produsen dalam rantai makanan. Bila produsen ini tidak ada, rantai makanan tidak akan terbentuk sebagaimana mestinya. Makhluk hidup lainnya yang bergantung hidup pada produsen tidak mungkin bisa bertahan. Yang kedua, konsumen. Komponen berikutnya di rantai makanan adalah konsumen. Konsumen di sebuah rantai makanan diartikan sebagai makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya pada makhluk hidup lain. Konsumen menggantungkan hidupnya dengan makhluk lain karena tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Dalam rantai makanan, konsumen ternyata terbagi menjadi beberapa kelompok besar, yaitu yang pertama konsumen primer. Konsumen primer atau dikenal dengan sebutan konsumen tingkat pertama merupakan konsumen yang langsung mengkonsumsi atau memakan produsen. Dalam hal ini adalah tumbuhan atau organisme yang berperan sebagai produsen. Konsumen tingkat pertama ini biasanya dari kelompok herbivora seperti kambing, sapi, kelinci, kerbau, kuda,
dan beberapa makhluk hidup yang bisa mengonsumsi produsen. Kemudian yang kedua, konsumen sekunder. Konsumen berikutnya adalah konsumen sekunder yang kemudian disebut juga sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen di tingkat ini merupakan makhluk hidup yang makan dari konsumen tingkat sebelumnya, yakni konsumen tingkat 1. Konsumen sekunder biasanya hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Contoh hewan dalam kelompok konsumen sekunder adalah ular, burung, dan beberapa hewan lainnya. Yang ketiga, konsumen tersier. Konsumen tersier atau disebut sebagai konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang mengkonsumsi makhluk hidup yang berada di tingkat konsumen sekunder. Biasanya, konsumen tersier ini merupakan hewan karnivora yang memiliki kebiasaan memakan daging. Contoh dari konsumen tersier adalah burung elang, singa, harimau, buaya, dan beberapa hewan yang biasanya masuk dalam kelompok hewan buas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu konsumen tingkat keempat atau konsumen puncak adalah tingkat konsumen tertinggi yang memakan konsumen tingkat ketiga. Konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan hewan lainnya. Contohnya hampir sama seperti konsumen ketiga yaitu singa, buaya, dan elang. Komponen selanjutnya yaitu dekomposer. Selain produsen dan konsumen, komponen dalam rantai makanan yaitu dekomposer atau pengurai. Dekomposer merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Dapat juga disebut sebagai makhluk hidup dengan kemampuan mengubah zat organik menjadi zat anorganik secara cepat. Hasil dari uraian tersebut kemudian dimanfaatkan kembali atau disimpan kembali di dalam tanah yang kemudian digunakan produsen atau tanaman untuk menunjang hidupnya. Dekomposer yang biasanya ditemukan di alam bebas berupa jamur dan bakteri. Ketiga komponen tersebut kemudian membentuk sebuah piramida yang dimulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan kemudian di puncak piramida terdapat dekomposer. Semakin di atas tingkatannya, maka semakin sedikit pula jumlahnya. Nah, pada gambar di atas terdapat contoh piramida ekosistem darat yang dimana pada piramida tersebut terdapat tingkat trofik pada rantai makanan. Bisa diperhatikan baik-baik ya gambarnya. Organisme yang terdapat dan terlibat dalam kelompok ekologis pada rantai makanan digolongkan dalam tingkat trofik. Tingkat trofik yang tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dalam tingkat memakan. Sumber asal energi adalah matahari. Tumbuhan yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis hanya memakai energi matahari dan CO2 dari udara. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut digolongkan dalam tingkat trofik pertama. Hewan herbivora atau organisme yang memakan tumbuhan termasuk anggota tingkat trofik 2. Karnivora yang secara langsung memakan herbivora termasuk tingkat trofik ketiga. Sedangkan karnivora yang memakan karnivora di tingkat ketiga termasuk dalam para anggota keempat. Selanjutnya, contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Bisa dilihat pada gambar animasi di atas. Pada contoh tersebut, maka padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen 2. Setelah itu, ular dimakan elang, maka elang menjadi konsumen ketiga. Saat elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Fungsi bakteri dan jamur di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Contoh selanjutnya yaitu rantai makanan pada ekosistem laut. Bisa diperhatikan pada gambar di atas, fitoplankton dalam rantai makanan berperan sebagai produsen. Sebab ia juga memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya,
Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen 1. Zooplankton dimakan ikan kecil sebagai konsumen 2. Lalu ikan kecil dimakan ikan besar sebagai konsumen 3. Ikan besar masih bisa dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen keempat. Setelah paus mati, ia terurai lalu tumbuhlah kembali fitoplankton dan seterusnya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.